Assalamualaikum teman-teman. Buat kalian yang bikin ciloknya masih sering alot, sini deh. Nana Sam Story di sini hadirkan video untuk share resep cilok yang enak, anti alot tapi masih kenyal, enak gitu. Ditambah dengan isian daging sapi, bikin resep cilok kali ini spesial banget teman-teman. Dan aku menyebutnya cilok sultan. Yuk simak tutorial cara bikinnya sampai selesai. Oke teman-teman, kita mulai dengan isian ciloknya ya. Kita siapkan dulu 250 gram daging sapi agak berlemak ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau pakai daging sapi bagian sandung lambur juga boleh. Ini udah aku cuci bersih dan ini kondisinya setengah beku ya, supaya nanti saat digiling itu mudah. Lanjut kemudian kita masukkan ke dalam chopper seperti ini, atau kalau teman-teman gak punya chopper bisa dicacah sampai halus ya. Dan di sini aku pakai chopper dari Philips. Kalian bisa cek harga dan deskripsi produknya di description box ya. Setelah 2 menit ini dagingnya udah lembut seperti ini ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu. Dan untuk bumbunya di sini kita siapkan 2 siung bawang putih, ini ukuran agak besar. Kemudian aku akan taruh 1/4 sendok teh aja lada bubuk, dan untuk garamnya kita pakai setengah sendok teh. Dan kita ulek sampai halus ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Nana Sam Story, jangan lupa untuk subscribe dulu. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih. Dan ini bumbunya sudah halus. Kemudian kita siapkan pan dan kita akan tumis bumbunya ya teman-teman. Kita pakai minyaknya sedikit aja, 2 sendok makan aja ya, karena dagingnya tadi udah cukup berlemak. Ini kita tumis pakai api sedang aja ya teman-teman. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dan kita tunggu sampai berwarna agak kecoklatan atau golden brown. Dan teman-teman bisa lihat di video ya, itu bumbunya sudah berwarna agak kecoklatan. Kemudian kita masukkan daging gilingnya. Kita aduk-aduk daging gilingnya sampai dia berubah warna seperti ini. Nanti dia akan mengeluarkan minyak ya teman-teman, itu minyak dari lemaknya. Kenapa di sini aku pakai daging yang berlemak? Supaya nanti ciloknya itu aromanya enak ya teman-teman, sedap. Kalau teman-teman nggak suka yang ada lemaknya, kalian bisa pakai daging khas ya, atau daging merah. Kemudian ini kita diamkan aja, kita masak kurang lebih 10 menit. Ini aku tutup, dan setelah 10 menit ini kita buka. Kita lihat pinggir-pinggirnya itu dagingnya udah berwarna agak coklat ya teman-teman. Ini artinya udah mateng, nggak perlu ditambah air lagi ya teman-teman. Ini udah cukup, kita bisa matikan kompor. Dan karena dagingnya berlemak, ini minyaknya akan kita saring dulu. Dan itu dia ya teman-teman, itu minyak dan lemak kita bisa pakai untuk menumis sayuran ya. Kemudian isian daging ini kita biarkan suhu ruang, lalu kita masukkan kulkas ya teman-teman, sementara kita nanti bikin ciloknya. Lalu kita siapkan bahan untuk buat ciloknya ya teman-teman. Kita siapkan 500 gram tepung terigu. Di sini aku pakai merek segitiga biru. Kemudian tambahkan 1 sendok teh Royco sapi, setengah sendok teh merica bubuk. Kemudian kita aduk sampai rata ya. Dan bahan keringnya ini kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita siapkan bumbunya. Di sini kita siapkan 6 siung bawang putih dan 1 sendok makan garam. Ini 1 sendok makan munjung ya teman-teman. Kita ulek bumbunya sampai halus seperti ini, kemudian sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan panci kecil, kita tuang air. Ini ukurannya 1200 ml ya. Masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi, lalu kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Kita pindahkan ke atas kompor, kita masak dengan api sedang sampai dia mendidih. Dan bila sudah mendidih, kemudian ini kita angkat ya teman-teman. Kemudian kita tuang di atas adonan kering yang sudah kita siapkan tadi. Dan ini kita langsung tuang semua ya teman-teman. Kita langsung tuang semua seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk sampai dia itu mengental. Kita aduknya sampai ke bawah ya teman-teman, jadi jangan sampai ada adonan kering yang masih ada di bawah. Kemudian kita masukkan ini irisan daun bawang, aku pakai 5 batang ya teman-teman. Dan lanjut kita aduk lagi sampai adonannya itu mengental dan padat seperti ini. Lalu kita tuang 500 gram tapioka. Ini tepung kanji ya, kita masukkannya secara bertahap ya teman-teman, karena ini adonannya jujur berat. Ini aku masih pakai pengaduk dari kayu ya, karena adonannya masih panas.
Dan ini aku tambah lagi tapiokanya, kita aduk sampai ke bawah. Dan ini kita tuang tapiokanya. Tahap yang ketiga ini aku habiskan aja. Dan karena ini udah berat banget, aku mau aduk pakai tangan ya teman-teman. Oke, lanjut kita uleni pakai tangan sampai hasil dan teksturnya itu seperti ini, kalis. Dan kita lihat nggak ada yang nempel di telapak tangan ya, ini artinya udah pas. Dan kita coba bulatkan ya teman-teman. Ini tuh teksturnya masih agak lengket, tapi saat kita bulat-bulatin dia itu udah pas gitu ya, udah bisa bentuk. Dan kita lihat ini kalau dibulatin udah nggak pecah-pecah, ini tandanya udah bener teksturnya. Lalu siapkan loyang untuk wadah, kemudian loyangnya kita taburi dengan sisa dari tepung tapioka tadi supaya nanti ciloknya nggak nempel ya. Kita siapkan juga isian daging yang udah kita simpan dari kulkas tadi dan kita mulai membulatkan. Ambil sebagian adonan, kemudian kita padat-padatkan seperti ini ya teman-teman. Kita bulatkan, kemudian kita buat lubang dan kita isi dengan isian daging. Ini untuk ukurannya sesuai selera ya teman-teman. Dan isian dagingnya juga sesuai selera. Kita tutup, kemudian kita bulat-bulatkan lagi. Usahakan pada saat membulatkannya itu adonannya padat ya teman-teman, dan nggak pecah-pecah supaya isian dagingnya itu nggak bocor ya teman-teman. Lalu kita bulatkan sampai adonannya habis. Lalu kita rebus ciloknya dengan air mendidih seperti ini. Kita kasih minyak ya supaya nanti ciloknya tidak saling menempel. Kita masukkan ciloknya beberapa bagian aja, jangan langsung semua. Dan setelah 2 menit kita bantu aduk seperti ini ya supaya ciloknya nggak menempel di dasar panci. Kita tunggu sampai mendidih seperti ini. Bila sudah mendidih dan ciloknya itu mengapung, ini tandanya sudah matang. Kita bisa angkat ya teman-teman. Kita tiriskan dan kita bisa langsung konsumsi ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk merebus cilok yang masih ada sampai selesai. Kalau teman-teman mau menyajikan ciloknya itu selalu hangat, teman-teman bisa mengukus ciloknya seperti ini ya. Jadi kapanpun makan itu bisa langsung diangetin. Dan ini ciloknya dalam kondisi dingin ya, ini mau saya angetin. Dan teman-teman bisa lihat biarpun dingin ini tetap empuk. Ini rasanya kenyal tapi nggak alot ya teman-teman. Kalian bisa bikin resep ini di rumah dan aku jamin deh pasti semua suka. Karena aku udah sering banget bikin cilok ini. Teman-teman dan keluarga di rumah itu suka semua. Dan untuk penyajiannya kita kasih saus kacang atau sambal kacang seperti ini. Kita tambahin dengan saus cabai dan juga kecap. Aduh, rasanya ini enak banget teman-teman. Aroma dagingnya bikin ciloknya itu rasanya mantep banget. Teksturnya juga enak, kenyal, tapi yang nggak alot gitu. Teman-teman wajib coba deh di rumah. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.